kalimat ini yang memberi kekuatan besar pada jiwa saya. Apakah ada metode khusus dari Abuya Hasan untuk bagaimana bisa merangkul daripada seluruh lapisan masyarakat, baik itu pejabat atau aparat kepolisian dan lain sebagainya? Dulu video itu mahal kan. Nah, Beliau datangkan kamerawan, oh, datangkan alat-alat. Santri-santri suruh bikin video pendek. Dalwa ini buah dari doa Habib Hussein Jombang di depan Masjid Baitul Ghaffar itu. Beliau jalan dari kantor. Asyara ilayya, kasih isyarat sini. Karena takut Al-Fakir. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, Allah senantiasa bisa mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah senantiasa Allah berkahi, bersama orang-orang yang senantiasa Allah berkahi, dengan orang soleh, yang mana di malam ini tentunya kita kembali pada podcast kita bersama, podcast Mas Dalwa, podcast kisah seputar Masyaikh Dalwa, yang mana di dalamnya akan membahas sosok inspiratif, yaitu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Program ini merupakan inisiasi dari Hay'ah Al-Hasaniyah melalui tim pencari cahaya bintang yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pernah bertemu secara langsung oleh sosok inspiratif kita, Sang Purnama Langit Dalwa, yaitu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Rahimahullah, rahmatul abror. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, saya Adnan Harun Yahya selaku host sudah ditemani di tengah-tengah kita bersama. Ada Al-Mukarram, Al-Ustadz Sultan Barmawi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Marhaba bikum. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah tayyibin. Alhamdulillah. Beliau baru saja sampai di Pondok Dalwa setelah menempuh sekian jam perjalanan dari Tegal ya Ustaz? Dari Tegal ke Langitan. Dari Tegal ke Langitan. Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah untuk tentunya menghadiri Haul Abuya Hasan ke-28 di tahun ini. Ini juga menjadi momentum bahwasannya kita akan mendapati banyak sekali bintang-bintang di langit Dalwa yang mana direpresentasikan oleh murid-muridnya yang sekarang berkiprah di berbagai ma'had. Dan tentunya beliau sendiri merupakan sosok mudir, muasis Ponpes Mambaul Hikmah, betul Ustaz? Kata Habib Hasan Baharun, khadimul ma'had. Khadimul ma'had. Nah, beliau sekarang menjadi pengasuh dan pengajar di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Tegal. Alhamdulillah kita akan banyak sharing, akan berbagi pengalaman dan menggali lebih dalam bagaimana sosok daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ya Ustaz. Mungkin untuk awal yang ingin kami tanyakan adalah Ustaz, bagaimana dulu perjalanan antum sampai bisa masuk ke Dalwa dan bagaimana kesan pertama antum ketika bertemu dengan sosok Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun? Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan di malam yang barakah, malam haul Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan Ummun Al-Hanunah Al-Hubabah Syarifah Khadijah bint Muhammad Al-Hindwan rahimahumullah rahmatul abrar wa askan fasih jinan wa nafa'ana bih ya rabbal alamin. Amin. Al-Fakir Muhammad Sultan Barmawi, ayah kami, seorang Kiai Haji Muhammad Barmawi Ismail. Abah saya wafat, kemudian meninggalkan 3 yatim. Saya, adik saya perempuan, kemudian adik saya, anak terakhir abah saya ke-24, yaitu Muhammad Burhan Barmawi. Yatim ini
pada saatnya dalam kafalah Abuya Habib Hasan Baharun. Jadi kami lulus SD, Umi bilang kau anak kiai, masa sekolah, pondok. Alhamdulillah tahun 1985 kami dikirim ke Dalwa ini. Perjalanan antara 11 sampai 12 jam paket di saat itu. Penuh dengan tetesan air mata, berat rasanya meninggalkan ibu. Tapi ini amanat besar yang harus kita jalani dengan doa orang tua. Sampailah kami dalam pangkuan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kekosongan dalam hati itu terpenuhi ketika kita memandang beliau, kemudian bermusafahah, kemudian menjadi aulad Habib Hasan Baharun seperti teman-teman yang lain. Maka kami masuk ke Ledok. Di Ledok itu rumah tua, bahasa Tegalnya itu suwung. Ditempati lalu dibersihkan menjadi pesantren. Alhamdulillah. Saat-saat yang begitu nikmat, kekeluargaan yang luar biasa. Kemudian 1 tahun kami pindah ke Raci ini. Di Raci dengan segala hal, maka Abu Yahya Hasan Baharun itu sosok ayah, jelas sekali. Kemudian sosok murabbi. Dan beliau juga sebagai pemimpin, bukan sekedar pemimpin, tapi mengkader murid-muridnya untuk menjadi pemimpin diri, pemimpin keluarga, dan pemimpin masyarakatnya. Sehingga beliau memacu kita murid-muridnya. Ke saya sendiri masih terngiang kata-kata beliau. Ya Sultan la takhaf. Ini, ya Sultan la takhaf. Kamu jangan takut. Jalani yang ada. Gitu. Maka kalimat ini yang memberi kekuatan besar pada jiwa saya. Apapun yang saya lakukan, sudah pesan beliau, la takhaf. Gitu. La takhaf. Sehingga yang tadinya saya agak berpikir, saya takut dengan kalimat beliau yang masih ada dalam memori saya itu menjadi kesungguhan. Maka perjalanan bersama beliau, bersama Ummuna, ya, bersama putra-putri beliau dari sejak kecil, terus sampai akhirnya detik-detik berpisah dengan beliau. Hari itu murid terakhir dari Tegal. Kami menyambut santri dari Tegal, santri baru akhirnya. Di depan Masjid Baitul Ghafar itu, beliau jalan dari kantor. Lalu mau ke rumah. Menoleh ke selatan ke saya. Asyara ilayya, kasih isyarat, sini. Anda takut. Al-Faqir. Iya, oh berarti tidak salah saya. Khawatir di belakang ada yang lain. Sudah datang kalau rahibid duyuf. Kau temani tamu-tamu ini. Di antara tamunya Habib Abdurrahman Bakhlika itu. Allah yarhamuh. Kita mendampingi tamu wajibatul ghada. Dan seterusnya. Kemudian menjelang asar saya bertemu Habib Sadiq Baharun. Kemudian saya ke kamar. Abuya ke maktab. Tidak lama terjadi kabar yang ya mengagetkan tentu, kabar sedih. Abuya intakala ila rahmatillah, kembali ke rahmatullah. Di situ ya tentu kita ada sodmah ya.
Jadi kita bersedih. Tapi alhamdulillah setelah pemakaman Abuya Habib Zain langsung memberikan instruksi taklim jalan. Bela sungkawa sehari. Pelajaran dilaksanakan, alhamdulillah. Sehingga kegoncangan jiwa itu dapat teratasi dengan cepat karena wadifah itu sudah kembali normal seperti sedia kalanya. Maka di sini yang Al-Fakir bisa lihat bahwa Darul wa Da'wah ini adalah magnet yang Allah berikan. Kenapa? Tidak punya tempat. Sewa. Rumah-rumahnya itu sewa. Rumah kuno. Tetapi yang datang itu dari mana-mana tempat. Ini sesuatu yang menakjubkan. Kalau orang sekarang mau mondok kan milih-milih dulu bagaimana fasilitasnya. Dan mereka datang tidak menceritakan fasilitas. Datang aja mau mondok. Ada yang sudah nikah, ada yang sudah berumur sepuh dan semuanya. Dan saya termasuk kecil. Alhamdulillah sebelum balik kami sudah mondok. Alhamdulillah dalam pantauan beliau Habibana Syekhana. Nah ini kemudian beliau menata untuk teman-teman yang mengelola pondok pesantren, beliau memberikan fasilitas tidak berhitung dengan uang santri. Artinya uang santri ada, tetapi jika dihitung tidak cukup untuk pengelolaan pesantren ini. Jadi apa yang diterima santri lebih dari apa yang mereka kirimkan dari orang tua. Kasih sayang beliau luar biasa. Oleh karenanya berbahagia teman-teman yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke Darul Da'wah ini nikmah azimah. Syukuri dan lazimi. Dan teman-teman yang sudah kembali ke pangkuan ayah bundanya, jaga hubungan baik ini. Takluk kepada syekh itu diupayakan yang kuat, yang kokoh. Jangan cari alasan untuk tidak silaturahim, apalagi ayamul haul. Jangan, kuatkan. Kenapa? Lah inilah, kita sebagai murid itu harus ada wafa kepada masyayikh kita. Nah, itu sekilas tentang sedikit yang saya tahu tentang Habib Hasan Baharun, seorang ayah, seorang murabbi, ya, kemudian seorang pejuang. Beliau mengkader murid-muridnya sehingga warna-warna dakwah itu menyeluruh, ada di mana-mana. Bukan dengan satu warna, tapi warna-warna yang lain. Itu begitu. Khiridnya yang senang nahwu jadi guru nahwu, yang senang Arabia jadi Arabia. Betulan saya senang muhawarah. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit agak mengikuti apa yang ada di muhawarah itu. Lastu ustadzan bal ana tilmid. Masya Allah, ini membekas sekali ini kalimat dalam pembuka muhawarah. Taib. Alhamdulillah di awal banyak sekali kesan-kesan dari antum ketika pertama kali masuk ke Dalwa, dan memang Abuya Hasan tidak diragukan lagi merupakan sosok murabi, muallim, dan juga pejuang, bahkan ayah bagi setiap santri. Pasti di setiap santri memiliki kenangan tersendiri Jelas. bersama Abuya Hasan dan merasakan bahwasannya Abuya Hasan adalah orang paling dekat dengan santri-santrinya itu sendiri. Jadi masing-masing murid memiliki pemahaman beliau terdekat. Beliau terdekat. Kenapa? Karena keran kasih sayang itu lancar kepada semua. Masing-masing memiliki bagian-bagian yang beliau berikan itu. Nah, alhamdulillah. Dan kemudian ini Ustaz, apa kebiasaan atau mungkin hal-hal yang beliau sering lakukan, beliau mulazimah di situ dan diikuti oleh para santrinya gitu, yang paling membekas di diri santri ketika melihat beliau melakukan satu aktivitas yang dijadikan contoh seperti itu? Jadi apa yang beliau titahkan, yang beliau arahkan, beliau sendiri terjun dalam semua hal. Misalkan contoh, ada kegiatan tamrinul muhadarah. Ya. Beliau memperhatikan
Beliau kemudian memberikan masukan, khususnya dalam bahasa. Abu Habib Hasan Baharun itu teliti dalam bahasa. Contoh misalkan, teman-teman yang lama itu mungkin paham ya. Ada Tamrinul Muhadharah. Wah, dari Jakarta, cakep ini. Khutbahnya bagus, ceramahnya bagus. Kita lontarkan salam kepada baginda. Lontar. Langsung Habib Hasan Baharun kemudian akhir muhadharah, karena beliau tidak hadir, khawatir murid-muridnya sekian terakhir, beliau memberikan. Ya masa Nabi, bagaimana kita melontar Nabi? Kita persembahkan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi sangat teliti. Seperti khutbah, mari kita meningkatkan ketakwaan, adaannya. Habib Hasan tidak mau. Mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Itu ya. Kemudian sedikit cerita, waktu itu anak-anak aliyah, saya masih di ibtidah. Aulad, ijtima' fil masjid. Yang gede-gede itu fil waraq. Takut, ada hebah. Jadi walaupun dekat dengan santri, tetap santrinya itu ada rasa hebah bahasa kita, wibawa. Ya. Ya ta'akharun, mereka duduk di belakang. Taqaddamu, kalau sudah kayak itu mau gak mau duduk depan Abu Yahya. Ana di samping beliau, teman saya itu. Burukan mereka tidak bisa, tapi karena gemeter sehingga lupa. Naibul fa'il. Ana sampingnya bilang, Duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun. Mada taqul? Duriba Muhammadun. Nama gemeter ini. Mestinya tadi Al-Quran kan enak. Min nahiyatil lughah, naibul fa'il sahih dari sisi tarkib, dari sisi nahwanya betul. Tapi dari sisi artinya, Duriba Muhammadun. Tambah gemeter teman saya ini. Jadi itulah, jadi halus beliau. Halus. Dari sisi bahasa, halus dari sisi perasaan, halus. Sehingga beliau menjaga perasaan orang lain. Jabrul khotirnya luar biasa, menyenangkan orang lain. Ini contoh kepada teman-teman, cerita ini ya bagaimana membimbing murid-muridnya dengan bahasa yang sesuai. Ya, saya katakan tadi, kata Habib Hasan Baharun, khadimul ma'had. Ini dari beliau. Saya adalah khadimul ma'had. Kemudian ashab yang menjadi awan, yang membantu, bukan khadim, tapi musa'id. Bahasanya diganti, musa'id. Tugasnya sama. Tapi bahasa musa'id ini lebih anggun. Jadi lebih menguangkan, ya. Lebih menjaga perasaan dengan kata-kata musa'id ini lebih nyaman didengar. Itu begitu. Nah. Ya. Dan alhamdulillah Abuya memang kita tahu memang memiliki tadi jabal khotir yang tinggi dan juga memiliki tutur kata yang baik sehingga dakwahnya diterima oleh seluruh lapisan daripada masyarakat ya Ustaz. Ajal. Nah. Bisa dari pejabat atau mungkin dari semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali Abuya bisa mendatangkan ke Dalwa. Nah itu Ustaz boleh barangkali apakah ada metode khusus dari Abuya Hasan untuk bagaimana bisa merangkul daripada seluruh lapisan masyarakat baik itu pejabat atau aparat kepolisian dan lain sebagainya? Awalan dari lingkup keluarga tentu. Pendidikan Habib Hasan Baharun sehingga melahirkan jiwa-jiwa yang bersih. Peka. Nah, kepekaan ini yang harus kita juga pelajari supaya ada sifat peka ini. Maka beliau Habib Hasan itu bisa merubah dengan cepat. Dalam kondisi di satu saat sedang tegang, tapi di satu saat ada tamu langsung lunak. Cepat sekali perubahannya itu. Yang semacam ini jarang banyak dikuasai orang. Nah, jadi kehalusan jiwa itu tentu pembawaannya
pembawaan, ditempa lagi dengan guru-guru beliau, dengan kitab-kitab yang beliau ajarkan. Maka ketika Al-Fakir diberi kesempatan dan nikmat oleh Allah untuk membaca sedikit tentang Ihya, maka terkenang apa yang dilakukan Abu Hasan Baharun itu ada di dalam kitab Ihya itu. Subhanallah. Jadi, makanya dengan keilmuan yang ada, dengan guru-guru yang ada, seperti Profesor Dr. Syed Muhammadul Ali Maliki, Abu Hasan banyak mengambil. Bagaimana bisa duduk dengan semua kalangan itu. Semua kalangan. Jadi para kiai tentu dekat beliau, para habaib, para pejabat. Kita hidup di zaman orde baru ya. Tapi beliau mampu menjalani dengan baik dan sukses. Pejabatnya, mohon maaf, tidak tersinggung. Dalam arti mereka sangat-sangat memberikan penghargaan kepada Al-Habib Hasan Baharun bisa merangkul banyak pihak. Nah, di situ sukses beliau yang sering beliau cerita. Ini Raji dulu tempat yang gersang dari sisi yang lain. Gersang dari sisi ilmu, gersang dari sisi keamanan, gersang dari sisi ekonomi. Tapi beliau datang merangkul, kemudian membangun, sehingga berdiri seperti yang kita rasakan saat ini. Itu semuanya berlandasan al-akhlaqul karimah. Itu dari sisi al-akhlaqul karimah itu luar biasa. Makanya madrasahnya di Sumeneb namanya Makarimul Akhlak. Melahirkan murid yang berakhlakul karimah. Beliau mengatakan, ya auladi, kalau anak taruh di negeri yang jauh, tidak ada yang mengenal dan tidak tahu bahasa mereka, saya bisa hidup dengan akhlak saya. Itu begitu. Makanya tadi kelembutan hati itu bagian daripada al-akhlakul karimah, kepekaan melihat kondisi masyarakat, apa yang dibutuhkan, bagaimana jalan keluarnya, sehingga menyatu. Dalam kondisi sibuk membangun, tapi beliau masih berkesempatan memikirkan Raji. Bagaimana masjidnya dibangun ulang, bagaimana jembatannya diperbaiki, itu semuanya. Jadi masih berpikir tentang lingkungan, membangun lingkungan dan seterusnya. Itu apa yang saya sampaikan ini ya, pertama untuk diri saya, untuk berkaca, jangan setengah-setengah. 100%. Ikuti Habib Hasan Baharun, insya Allah di situ ada hal-hal baru yang akan kita temukan. Jadi standarnya beliau saja. Ya, kebetulan Al-Fakir dari kecil sampai tua, satu guru itu dalwa. Bukan pujian, tidak. Tetapi memberikan tadi nasihat pada saya. Sudah, kata Habib Thohir, pakai kacamata kuda. Ya. Tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Ikuti. Maka Habib Hasan Baharun sukses. Sehingga kita, dia sudah mencontoh guru. Itu nikmat sekali. Mencontoh guru itu nikmat sekali. Tidak perlu kita, bukannya tidak boleh ya bagi saya. Tidak perlulah cari referensi-referensi yang lain. Cukup apa yang beliau ikuti, apa yang beliau jalani kita ikuti. Di situ ada sukses. Di situ ada sukses. Itu begitu. Khususnya teman-teman yang pada bangun madrasah, pondok-pondok pesantren. Kalimat ini sering disampaikan tentu. Ya auladi, antum yang penting dakwah ilallah. Sebarkan ilmu, kembangkan bahasa Arab. Kebutuhanmu, kata Hasan Baharun, akan anak kirim dari barzakh. Waktu itu. Artinya ini cinta yang luar biasa. Dan bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Bukan dilepas begitu saja. Tapi ada nadharah dari beliau sampai nanti di kuburku. Aku tetap memperhatikan.
sampai kepada halal kebutuhan hidup akan aku kirim dari barzakhu. Masya Allah. Ini jadi sekali lagi kita melihat sosok Habib Hasan Bahrun itu dari sisi ilmu, dari sisi dakwah, dari sisi al-akhlaqul karimah, maka terwujud dalwa yang luar biasa ini. Kalau disebut dalwa, orang langsung menundukkan kepala, enggih, gitu. Insya Allah. Nah, ya mungkin dari tarbiyah yang beliau lakukan, yang beliau tekankan adalah bagaimana tazkiyatun nafas, bagaimana supaya hati menjadi lebih bersih. Dari situlah mudah masuknya ilmu ya Ustaz ya. Dan Betul. kita harus selalu percaya bahwasannya Abu Habib Hasan selalu memantau kita. Walaupun beliau sudah intaqala rahmatillah. Ini contoh kecil, Pemung ingat. Boleh. Ada teman saya di Tegal, saya bilang, ayo pada berangkat haul. Wallah ana udzur hadis sana. Ada kurang enak badan. Taib, anak berangkat ya. Anak berangkat. Sampai haul ketemu dia. Leh tahdur. Wallah al-barihah. Nimna. Semalam aku tidur. Datang Habib Hasan Bahrun. Gum, wahduril haul. Bangun, segera hadir haul. Ini Tegal Surabaya jauh. Tidak setiap saat ada kendaraan. Langsung beliau butuh cari bis jurusan Surabaya dapat. Langsung ke Bangil. Hadir hal. Subhanallah, ini lihat. Gum wahduril hal. Kau bangun. Segera berangkat hadir hal. Ini kalau bukan guru yang memperhatikan muridnya, ya lewat. Tapi ini ada riayah. Itulah. Subhanallah. Jadi mohon maaf tadi memotong karena saya ingat itu. Oleh karenanya sering Habib Hasan Bahrun mengatakan, aku tidak ingin mencetak muridku itu dengan menjadi orang alim. Tidak. Tapi lebih cenderung beliau ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Seperti petuah Imam Syafi'i. Ilmumu seperti milih, ada. Tapi adabmu seperti daging yang lebih besar, lebih banyak, lebih. Itu lebih cenderung kepada mencetak murid-murid yang berakhlakul karimah. Rahimahullah, rahmatal abrar, wa askanahu fasihal jinnah. Rasa-rasanya rindu sekali. Makanya malam-malam semacam ini, ayamul haul, ya itulah, itu obat. Obat bagi santri-santri untuk bisa memandang dalwa, bersimpuh di hadapan guru, bisa memandang abna abuya, ini anugerah yang Allah berikan. Dan saya yakin berapapun biaya yang dikeluarkan, insya Allah nanti akan ada ganti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan penutup ya. Karena sebenarnya kita masih ingin berbicara panjang dengan antum, ingin mengenal Abuya lebih dalam, tetapi karena waktu, jadi kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jadi Abuya Hasan ini kan mewariskan berbagai nilai-nilai kehidupan. Dan tentunya seiring berkembangnya zaman, tentunya nilai-nilai itu harus selalu terus diperbarui. Nilai yang tetap ada tetapi seiring berkembang zaman telah harus diperbarui. Nah, kira-kira semisal Abuya masih ada bersama kita, masih hidup bersama kita, apa pesan beliau dan warisan beliau kepada generasi muda yang sekarang notabene masih menjadi seorang santri? Contoh yang mudah bisa dilihat adalah di fasilitas. Ketika pesantren itu seadanya. Tapi dari pendirian pesantren Dalwa ini sudah pakai serir, pakai ranjang. Ini sebuah contoh. Kemudian gedung, fasilitas yang lain. Bahwa memberikan fasilitas sesuai dengan kondisi masanya. Ya, itu begitu. Ya, Habib Hasan Bahrun itu selalu mengikuti perkembangan itu apa saja. Dalam sistem pendidikan, di dalam pemberian fasilitas. Contoh kecil lah, contoh kecil aja. Ini teman-teman yang paling
cepat rusak itu apa? Keran, iya kan? Keran. Itu rasanya ya boleh dikata kayak jajan itu sebentar rusak. Ada teman memberikan gambaran kayak orang kuno. Itu ada sandal jepit yang udah rusak, dipotong, masukkan aja, tutup. Selesai bocor itu. Nanti kalau mau buat wudhu dibuka itu. Iya kan? Selesai, enggak usah beli keran baru. Saya ingin maju, kamu ingin kembali ke zaman dulu. Nah itu. Itu. Ini contoh tentang makanya saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang sudah dirintis Yayasan Bahru itu akan tumbuh kembang. Karena beliau sudah lebih kepada yang ikhlas itu akan bertahan, berkembang itu. Jadi termasuk bangunan yang istimewa ini ya juga saya katakan ini min barakat wa doa Abu Yahya Hasan Bahrun di zaman beliau. Betul belum berkesempatan tapi Allah wujudkan setelah wafatnya beliau. Semuanya yang beliau cita-citakan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat dari beliau itu subhanallah terrealisasi, terwujudkan. Boleh saya cerita pribadi? Boleh, silakan. Saya mondok. Badan agak saya bilang, ya Sultan ishtarik fil jamiah. Kau ikut kuliah. Al-Fakir Abu Yakil. Na'am. Ini kuliah di kaum santri ini syai'un gharib. Ya, jadi saya kuliah. Ya sudah daftar. Tapi apa kata guru itu doa. Tasyi untuk saya sendiri. Semester 6 pulang kampung. Kakak saya meninggal. Saya pulang kampung. Zuat. Akhirnya selesai juga. S1. Kemudian lama tidak kuliah lagi. Saya ke Habib Zain. Abu ya, kif kuliah? Sakata. Tidak jawab Abu ya. Setahun. Orang pada nawarkan saya, Sultan kuliah di S2-nya di saya aja, ikut saya aja. Saya punya guru. Saya harus musyawarah dan konsultasi dengan guru. Karena saya yakin dengan melibatkan guru, di situ ada doa, ada barakah, ada riayah. Pak ada sana setelah setahun, Sultan, sajil S2. Apa pasal beliau? Bima'nal kalimah Allahu Akbar. Dia jangan main-main kuliah, harus betul-betul. Kalau mau izin itu saya takut. Karena Abu Yahya Zain mengatakan bima'nal kalimah. Ya sudah saya ikuti. Alhamdulillah S2 selesai. Itu dengan ya sekuat-kuatnya. Tapi saya yakin karena perintah dari guru berarti di situ ada kemudahan dari Allah. Ba'dan kalau Abu Yahya Zain, ishtarik S3 ya Sultan, langsung Abu Yahya, aiyah. Ya sudah. Ketika tugas akhir, itu beban bagi saya, sakit saya, berat, saya sakit. Sudah kalau saya mempelajarinya itu anak-anak saya suruh kamu rekam suara, baca ini. Apa dengarkan, karena mata sudah enggak tahan lama, pedih. Dengarkan aja. Jadi belajarnya dari suara anak saya yang baca itu, materi-materi yang ada. Teori-teori saya hafalkan, saya upaya untuk menguasainya. Alhamdulillah waktu sidang terbuka, kemudian tim bermusyawarah, saya duduk kembali. Saudara Muhammad Sultan, nggih, lulus. Lemes saya. Lulus, saya sampai sakit. Sama perjuangan. Bahkan selang beberapa waktu, jedanya dengan nilai mumtaz. Alhamdulillah. Ini doa guru. Ini perintah Habib Hasan Bahrun. Saya saat itu sudah menjadi ringan sekali. Kenapa?
karena isyarik fil jami'ah, kau ikut kuliah. Maka ini kalimat ini yang saya kejar karena ini perintah guru. Alhamdulillah selesai SD kan tidak ada kuliah lagi, selesai. Nah, itu bahagianya luar biasa sekali dan rasa terima kasih kepada Dalwa juga luar biasa. Kenapa? Ya alhamdulillah orang kampung seperti saya, mondok murni asli, alhamdulillah dibimbing di Dalwa bisa menyelesaikan studi pondoknya, alhamdulillah selesai. Kemudian jenjang pendidikan juga selesai, alhamdulillah. Ini berkat dari Abu Yahya Hasan Baharun. Dilanjutkan Abu Yahya Hasan Baharun dan saudara-saudarinya. Jadi kenangan-kenangan indah. Ya cerita-cerita ini semoga terus ada dalam hati saya. Bagi yang mendengarkan ya semoga ada poin-poin yang bisa diambil dan bermanfaat. Guru kita bersama Abu Yahya Hasan Baharun, seorang pejuang murni. Li'ila'i kalimatillah. Tidak ada yang beliau pikirkan kecuali bagaimana muridnya itu menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Murid-muridnya semuanya itu didoakan. Oleh karenanya kita semuanya khususnya alumni, ayo bagaimana kita bisa mengenang indahnya tarbiyah di Dalwa ini bersama hadir dalam acara haul tiap tahun. Tahun ini haul kembali pada hari wafatnya tanggal 8 Safar Al-Khair dengan Ummuna Al-Hanunah Syarifah Khadijah bint Muhammad Al-Hinduan. Saya ingat kalimat Hubabah ini. Kalau ya Sultan kontrol semua anak santri, jangan ada yang tidak makan. Ya karena ibu, ya kan. Pasti itu memperhatikan semuanya. Ya itulah. Jadi ini nikmat. Kita tidak mengesampingkan pesantren yang lain, tidak menafikan guru-guru yang lain, tidak. Tapi ini kita cerita tentang guru yang ada di Dalwa, muassis Dalwa, kemudian saya panggilnya Abu ya, jadi ayah, sehingga apa? Karena saya yatim, alhamdulillah didapat kafalah, ditanggung oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sampai saat ini, alhamdulillah anak-anak saya semuanya 3 di sini dalam naungan Abu Yahya Habib Hasan Baharun. Nah, ini sebuah anugerah Allah untuk keluarga kami, Aulad Kiai Barmawi yang 3 yatim semuanya langsung diterima Habib Hasan Baharun di sini. Alhamdulillah ini anugerah dan ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insyaallah. Wa mithlukum ya bakhtukum. Jalis fi raudhah min riyadil jannah. Insyaallah. Nah, alhamdulillah kita telah mendengarkan sedikit banyaknya bagaimana pengalaman beliau bersama dengan Abu Yahya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan kita tahu merupakan suatu langkah yang tepat ketika kita bersekolah atau kita menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darul Dakwah, bertemu dengan sang murabbi, pejuang ayah kita yaitu Abu Yahya Hasan bin Ahmad Baharun, merupakan sosok yang selalu menebar nilai-nilai kebaikan di dalamnya, selalu menjadi panutan bagi kita semua. Bahkan ketika beliau ada maupun tiada, kita senantiasa mendapatkan riayah dari beliau. Beliau senantiasa peduli dengan seluruh santri-santrinya yang mondok di Pondok Pesantren Darul Dakwah. Dan sebagian santri ada yang diberi kesempatan untuk bermimpi beliau. Kalau ada sesuatu beliau datang. Ya. Itu ada isyarat, ada arahan. Itu sebuah kenikmatan juga. Ya. Hadir dalam mimpinya, misalkan sudah kangen lama, kadang beliau hadir dalam mimpi murid-muridnya itu, insyaallah. Doa merupakan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan untuk seluruh santri semua dan para pemirsa yang menonton channel Al Hasaniyah Dalwa Official, tentunya kita tadi telah mendengarkan, dan sekali lagi Abu Yahya Habib Hasan merupakan sosok yang inspiratif, dan tentunya untuk kita semua generasi muda jangan khawatir. Sangat. Dulu video itu mahal kan. Beliau datangkan kamerawan. Datangkan alat-alat. Santri-santri suruh bikin
video pendek. Itu. Makanya video yang beredar di sana. Habib Ali Baharun kan yang ditanya itu. Oh, Saya iya. hadir saat itu. Saya termasuk bagian yang hadir. Kenapa? Artinya apa? Ketika orang itu masih asing, beliau sudah berpikir jauh. Kamera-kamera yang depan kita ini ya sudah terlambat. Habib Hasan sudah mulai dari berpuluh tahun yang lalu. Ketika pesantren yang lain, sekolah umum itu merupakan hal yang aneh, beliau justru mengambil peluang. Kenapa? Karena beliau memandang perjalanan yang akan datang. Ternyata bukti. Kita sudah terikat dengan sistem undang-undang pendidikan nasional. Mau nggak mau, kita membutuhkan itu semuanya. Habib Hasan sudah menyediakan wadah untuk santri-santrinya. Itu yang jenengan tadi sebutkan tentang bagaimana pandangan-pandangan yang brilian dari beliau. Masya Allah. Nah, ini tidak ditutup-tutup lama ini, kangen rupanya. Nggak apa, semakin banyak kita kenal juga sama beliau. Nah, dan ya mungkin untuk closing statement, beliau merupakan sosok bulan purnama di langit Dalwa. Dan cahaya itu tidak hanya untuk dikenang, namun juga untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya, dan generasi selanjutnya. Baik, sekian dari Al-Fakir Adnan Daharun Yahya. Untuk penutup kita mintakan doa kepada Ustadz Sultan Barmawi. Terima kasih atas kesempatannya. Bagi teman-teman yang masih taklim di sini, tuntaskan. Tuntaskan. Kalau guru memberi izin melanjutkan keluar, ikuti guru. Kemudian guru itu mengatakan kembali ke Dalwa, ikuti juga. Kalau guru mengatakan buka pesantren, buka pesantren. Kalau guru belum mengatakan buka, jangan buka. Itu aja. Kadang kita menggebu. Pengen buka apa, jangan. Konsultasikan kepada guru. Itu. Jadi semua umur, semua hal terkait dengan apa yang sedang kita lakukan dari santri-santri beliau. Datang ke guru, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Sampaikan aja, sampaikan aja. Itu begitu. Jadi dengan melibatkan guru, maka itu kita terbimbing. Dan untuk saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, bahwa Dalwa ini dalam pandangan saya anugerah untuk generasi saat ini. Maka putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa dititipkan di pesantren-pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu. Yang guru-gurunya mahabbah kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah di Dalwa ini yang saya pandang guru-guru agamanya ini Masya Allah orang-orang alim. Guru-guru umumnya doktor-doktor. Kemudian tadi disebutkan tazkiyatun nafas. Kebersihan hati. Ini dinomor satukan oleh Habib Hasan Baharun. Jangan salah niat. Jangan salah melangkah. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau udah ikhlas kamu capek dapatnya. Semuanya itu dikontrol muridnya. Jangan lepas dari apa yang sudah digariskan oleh masyayikh kita. Jadi ini seputar Dalwa sedikit kalau mengikuti dari tadi. Itulah anugerah yang Allah berikan pada masyarakat saat ini. Yang mau memanfaatkan silahkan memanfaatkan dengan mengirimkan putra-putrinya. Putra-putri saya sudah besar-besar. Ya ikuti kegiatan di Dalwa TV. Ya, di situ ada kegiatan kajian ilmu, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ikuti agar mendapatkan manfaat dari sumber yang jernih. Sumber yang telah didoakan oleh para aulia wassalihin. Sebagai penutup, Dalwa ini buah dari doa Habib Hussein Jombang bin Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Ahmad Tegal. Menetes keberkahan yang luar biasa. Dalam pernikahan itu ada isyarat nanti anak-anaknya jadi ahli ilmu. Maka alhamdulillah lahir Habib Hasan Baharun, Habib Qasim Baharun, Habib Mustafa Baharun, keturunannya
Semuanya adalah guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Saya bacakan doa yang selalu dibaca oleh Habib Hasan Baharun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bil lughati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau untuk keluarga dan muridnya, jadikan ulama yang mengamalkan ilmunya, dai-dai yang ikhlas, mereka yang bercakap dengan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 doa ini semoga menetes kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Haul tahun ini istimewa. Hubungan Habib Hasan Baharun dengan langitan itu dekat. Maka langitan Kamis kedua bulan Safar. Habib Hasan Baharun tanggal 8 Safar ketemu di hari ini. Pagi haul dalwa, habis zuhur haul langitan. Masya Allah. Semoga dapat keberkahan semua masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Samhan ala taqsir. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al Hasaniyah Dalwa Official yang kami hormati dan kami banggakan, kita telah mendengar obrolan seputar Masyayikh Dalwa Abu Al Habib Hasan Baharun oleh Al-Ustadz Sultan Barmawi. Semoga kita bisa senantiasa mengikuti rekam jejak tapak tilas sejarah daripada kehidupan beliau. Sampai bertemu di perjumpaan selanjutnya, masih di podcast Mas, podcast kenal seputar Masyayikh Dalwa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.